Yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan SD. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1C dari kelompok 5. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan SD. Jadi, kami akan mempresentasikan hasil analisis dari buku kelas 3 SD tentang pendidikan kewarganegaraan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadi Yunia. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi yang berjudul kesesuaian dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kesesuaian antara kegiatan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya merupakan hal penting agar proses berjalan terarah, terukur, dan berdampak pada pencapaian kompetensi siswa. Yang pertama, pembelajaran harus selaras dengan kegiatan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar dalam suatu mata pelajaran. Agar sesuai dengan kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran harus memuat aktivitas yang membantu siswa menguasai pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang tercantum dalam kompetensi dasar. Menggunakan metode yang relevan dengan tuntutan kompetensi dasar, misalnya, kompetensi dasar yang menuntut analisis harus memakai pendekatan diskusi, problem solving, atau proyek. Yang kedua, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dari kompetensi dasar. Tujuan berisi kemampuan yang harus ditunjukkan siswa pada akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dikatakan sesuai jika aktivitas yang diberikan benar-benar mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Penilaian atau evaluasi selaras dengan tujuan asesmen harus mengukur kompetensi yang ingin dicapai. Media, sumber belajar, dan strategi pembelajaran dipilih berdasarkan kemampuan yang ingin diwujudkan. Yang ketiga, peran kesesuaian dalam mendorong keaktifan dan partisipasi. Ketika kompetensi dasar dan tujuan jelas serta diterjemahkan dalam pembelajaran yang tepat, maka siswa memahami apa yang harus dipelajari dan ditunjukkan, meningkatkan motivasi dan keaktifan. Kegiatan yang sesuai dengan kompetensi membuat siswa merasa pembelajaran lebih bermakna. Berpartisipasi, siswa meningkatkan karena aktivitas dirancang sesuai kemampuan intelektual, sosial, dan emosional mereka. Yang keempat, contoh singkatnya, jika kompetensi dasar menuntut menyajikan pendapat dalam diskusi secara runtun dan santun, maka tujuan pembelajaran siswa dapat menyampaikan pendapat dengan jelas, menggunakan bahasa santun dan merespon pendapat teman. Kegiatan yang sesuai diskusi kelompok, debat terarah, simulasi presentasi, penilaian yang sesuai lebaran observasi, kemampuan berbicara, keaktifan, dan sikap. Dengan demikian, pembelajaran menjadi konsisten, terarah, dan efektif meningkatkan keaktifan secara partisipasi siswa. Baik, selanjutnya indikator yang saya dapatkan dari analisis buku PKM adalah relevansi dari nilai-nilai Pancasila. Uraian temuan dalam teks buku adalah materi Sumpah Pemuda mengandung nilai persatuan Indonesia, sila ketiga, kemudian sosial sila keempat, serta gotong royong, kerukunan, dan saling menghormati perbedaan. Nah, untuk kesesuaiannya adalah benar atau checklist. Kemudian catatan atau rekomendasi sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga dapat dikaitkan juga dengan sila kedua, kemanusiaan dalam konteks bantu-membantu. Saya Alia Husn Afifah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari analisis kelompok kami di bagian bab 1 indikator ketiga. Pada bagian ketiga analisis materi, yaitu penguatan identitas nasional dan wawasan kebangsaan. Buku ini sudah menyajikan materi yang sangat baik dan relevan untuk siswa SD kelas 3. Materi penjelasan pentingnya persatuan nasional melalui konsep satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hal ini membantu siswa memahami bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku,
budaya, dan bahasa, tetapi tetap bersatu sebagai satu bangsa. Selain itu, materi juga menggambarkan bagaimana perjuangan para pemuda dalam melawan penjajah. Dengan begitu, siswa dapat memahami bahwa kemerdekaan Indonesia tidak datang begitu saja, tetapi merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Buku ini juga mengajak siswa untuk menerapkan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah saling menghargai teman, menjaga kerukunan, dan bekerja sama. Secara keseluruhan, materi pada poin ini sangat kuat dalam membangun identitas nasional dan membantu siswa memahami wawasan kebangsaan secara sederhana maupun bermakna. Materi tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga menghubungkan dengan situasi kehidupan mereka saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari hasil analisis kelompok kami tentang buku kelas 3 SD, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bagian bab 2, di mana di bab 2 tersebut itu salah satunya membahas materi, ya, sudah kami temukan membahas tentang di mana aturan sekolahan itu dapat dibuat secara bersama warga sekolah, dan di setiap masyarakat, ya, di lingkungan masyarakat itu berhak untuk mendapatkan hak bagi setiap warga. Misalnya hak untuk mengusulkan pendapat, kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan serta rasa aman. Jadi di mana dari materi, ya, dari temuan yang sudah kami temukan, ya, di bagian bab 2 ini itu sesuai dengan indikator materi PKN, yaitu penanaman nilai demokrasi dan hak asasi manusia, gitu. Selanjutnya terdapat catatan juga nih. Catatannya bahwasanya nilai demokrasi itu tercermin dari suatu proses pembuatan aturan bersama dan pengakuan hak untuk berpendapat, serta hak asasi manusia itu diakui dalam konteks hak atas perlindungan dan keamanan. Nah, sebagai contoh di sekolah, misalkan contoh demokrasi nih. Jadi seorang guru dan siswa itu sedang berdiskusi. Nah, dalam diskusinya tersebut, itu guru dan siswa berhak untuk mengusulkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian contoh untuk hak asasi, misalnya setiap siswa itu berhak untuk diperlakukan dengan hormat, kemudian tentunya setiap siswa itu terbebas dari pembulian. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk hasil analisis selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi bagian keterkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Keterkaitan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Pada bagian ini kita itu menilai bagaimana materi pelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Materi yang disajikan sudah sangat relevan karena memberikan contoh-contoh konkret penerapan atau aturan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Seperti kita memberi kabar kepada orang tua, datang tepat waktu, dan mengikuti kerja bakti. Oke, semua contoh tersebut sangat dekat dengan pengalaman siswa sehari-hari, sehingga memudahkan mereka memahami dan menerapkan materi dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya, materi ini sangat relevan karena langsung terkait dengan 3 lingkungan utama, yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Baik, saya Noveliza Aulia. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang indikator bagian penggunaan bahasa yang jelas dan sesuai usia. Uraian dalam bahasa yang digunakan sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Kalimat langsung dan contoh diberikan secara rinci sesuai dengan tingkat pemahaman siswa sekolah dasar. Jadi,
Kesesuaian di materi bab 2 sesuai dengan indikator analisis materi bab 2 PKN, penggunaan bahasa yang jelas dan sesuai usia. Jadi, saran dan rekomendasi dari isi uraian tersebut adalah bahasa berkomunikatif, tidak terlalu teknis dan disusun dengan contoh yang spesifik sehingga mudah dicerna oleh siswa usia sekolah dasar. Baik, di sini saya Nur Majidati. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 pendidikan kewarganegaraan kelas 1 yang berjudul keberagaman contoh dan representasi budaya lokal. Jadi materi ini lebih fokus pada nilai-nilai universal, kejujuran, percaya diri, dan tanggung jawab. Jadi tanpa menyebutkan contoh spesifik budaya lokal seperti adat istiadat atau kearifan lokal tertentu dan tradisi. Jadi di materi bab 3 ini tidak sesuai dengan indikator analisis keberagaman contoh dan representasi budaya lokal, dan direkomendasikan untuk menambahkan cerita contoh penerapan dalam konteks budaya lokal, misalnya sikap hormat kepada orang tua dalam budaya Jawa, nilai kekeluargaan dalam budaya Minang, atau praktik gotong royong dalam berbagai budaya daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang keberagaman contoh dan representasi budaya lokal, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketersediaan aktivitas reflektif dan diskusi. Materi bersifat informatif dan deskriptif, menjelaskan pengertian, bentuk, dan contoh perilaku. Tidak disertai pertanyaan pemantik, studi kasus, atau pembentuk diskusi yang meminta siswa merefleksikan pengalaman pribadi terkait harga diri. Disarankan untuk menyisihkan aktivitas seperti yang pertama itu ada pertanyaan reflektif, sebuah kasus, satu kelebihan atau satu kekurangan dirimu, serta bagaimana cara mengembangkannya. Yang kedua itu ada diskusi kelompok, bagaimana cara menghadapi teman yang suka mengejek, apa hubungan dengan harga diri. Yang ketiga itu ada role play, memerankan situasi di mana seseorang harus menjaga harga diri. Saya Dira Fauzi Aurelia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya di bab 3, yaitu tentang akurasi fakta sejarah dan juga hukum. Jadi hasil analisis kami adalah materi ini membahas konsep psikologi dan juga nilai moral atau harga diri, bukan materi sejarah atau hukum. Tidak ada data sejarah, peristiwa, ataupun ketentuan hukum yang disajikan, sehingga tidak relevan untuk dinilai dari segi akurasi sejarah ataupun hukum. Untuk catatan atau rekomendasi, karena materi ini bersifat non-sejarah dan juga non-hukum, jadi indikator ini tidak berlaku. Sebaiknya diganti dengan indikator seperti kedalaman psikologi dan juga pedagogis. Itu bisa berupa apakah materi ini sudah sesuai dengan perkembangan emosional siswa, begitu, atau bisa juga dengan relevasi dengan perkembangan anak. Contohnya seperti apakah nilai moral yang disajikan ini sudah sesuai dengan usia pada anak SD, seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan kesesuaian ilustrasi dan gambar dengan materi. Materi sangat kaya dengan deskripsi visual tentang pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, alat musik, makanan tradisional, kekayaan alam, dan usaha pelestarian, namun tidak ada ilustrasi atau gambar yang disertakan dalam teks untuk memperkuat pemahaman visual siswa. Direkomendasikan untuk menyertakan gambar seperti gambar rumah adat, goglo, rumah gadang, dan lain-lain. Yang kedua itu ada foto tarian daerah, tari pandet, saman, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada peta kekayaan alam Indonesia.
Yang keempat itu ada infografis, visual, pelestarian, SDA, bar, ilustrasi akan membuat materi lebih hidup dan mudah dipahami. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang indikator uraian bagian keterpaduan dan tema lintas mata pelajaran. Uraian dalam materi ini sangat terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran. Dan yang pertama ada IPS, sejarah seperti Bhinneka Tunggal Ika, budaya, daerah. Yang kedua, IPA, seperti sumber daya alam, pelestarian lingkungan. Yang ketiga ada seni budaya, seperti tarian, musik, pakaian, dan pakaian adat. Dan yang keempat ada pendidikan kewarganegaraan, seperti makna semboyan, deskripsi atau budaya. Jadi, kesesuaian di dalam materi di bab 3 ini sesuai dengan indikator analisis materi PKN tersebut. Saran atau rekomendasi dari uraian tersebut adalah sangat baik. Materi dapat digunakan untuk pembelajaran tematik atau proyek lintas mata pelajaran. Misalnya proyek melestarikan budaya lokal atau kampanye cinta lingkungan. Yang kedua ada kompetensi yang mendorong siswa aktif dan partisipatif siswa. Sikap aktif dan partisipatif siswa tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai potensi yang ada dalam diri siswa maupun lingkungan belajar. Beberapa potensi utama yang dapat mendorong siswa menjadi lebih aktif adalah: yang pertama, rasa ingin tahu. Siswa yang memiliki rasa ingin tahu cenderung lebih berinisiatif bertanya, mencari penjelasan, dan terlibat dalam diskusi. Guru dapat menstimulasi potensi ini melalui pertanyaan pemantik, eksperimen, atau masalah yang menantang. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi baik, intrinsik, dari dalam diri sendiri, atau ekstrinsik, reward, ujian, atau nilai, membuat siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Siswa yang termotivasi lebih mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Potensi berpikir kritis membuat siswa terdorong untuk menganalisis informasi, membandingkan pendapat, serta mengemukakan ide. Kemampuan ini otomatis meningkatkan partisipasi dalam diskusi maupun tugas kelompok. Keempat, kepercayaan diri, self-confidence. Siswa yang percaya diri tidak ragu mengungkapkan pendapat, bertanya ketika tidak paham, atau mencoba memecahkan masalah. Lingkungannya. Lingkungan kelas yang aman dan suportif dan dapat menguatkan potensi ini. Yang kelima, keterampilan sosial. Kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat orang lain membuat siswa lebih siap terlibat dalam kerja kelompok atau diskusi. Keterampilan sosial yang baik memudahkan siswa untuk aktif berpartisipasi. Yang keenam, lingkungan belajar yang interaktif. Fasilitas kelas, strategi pembelajaran yang variatif seperti diskusi, proyek, eksperimen problem, based learning, dan peran guru yang komunikatif sangat mempengaruhi keterlibatan siswa. Lingkungan yang mendukung akan menumbuhkan keberanian untuk aktif. Yang ketujuh, ketersediaan teknologi dan media pembelajaran. Akses ke media visual, video, permainan, edukatif, dan platform digital dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, dukungan dari keluarga dan teman sebaya.
Dorongan perhatian atau kebiasaan belajar dari lingkungan sekitar berpotensi kuat membentuk sikap aktif, terutama dalam hal bertanya, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas. Baik, kiranya itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke teman-teman, dari apa yang teman-teman saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa materi PKN dalam buku ini berkualitas baik dengan keunggulan utama. Yang pertama, sangat sesuai dengan tujuan kurikulum dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, persatuan, identitas, dan nasional. Yang kedua, konten kaya, relevan, dan terintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti sejarah, IPS, IPA, dan seni budaya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, penyajian logis dan aplikatif mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Baik, jadi itu tadi hasil presentasi analisis dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.